I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Pendiri Kerajaan Mataram Islam. Pendiri Kerajaan Mataram Islam yaitu Danang Sutawijaya atau yang memiliki gelar Panembahan Senopati ing Alangga Saidin Panatagama Kalitua Tanah Jawa. Panembahan Senopati memerintah Mataram dari tahun 1587 hingga 1601 sebelum digantikan oleh anaknya. Tahun berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Pada tahun 1586, Danang Sutawijaya mendirikan Kerajaan Mataram Islam dan mengangkat dirinya sebagai raja. Letak Kerajaan Mataram Islam. Pada kurun waktu 1613 sampai 1645, wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kehidupan politik Kerajaan Mataram Islam. Sutawijaya mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram dengan ibu kota di Kota Gede. Tindakan-tindakannya yang penting antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar Kerajaan Mataram. Yang kedua, memperluas wilayah kekuasaan dengan menundukkan Surabaya, Madiun, dan Ponorogo ke timur dan barat, berhasil menundukkan Cirebon dan Galuh. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Letak geografisnya yang berada di pedalaman, didukung dengan tanah yang subur, menjadikan Kerajaan Mataram sebagai daerah pertanian atau agraris yang cukup berkembang, bahkan menjadi pengekspor beras terbesar pada masa itu. Rakyat Mataram juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut. Hal ini dapat terlihat dari dikuasainya daerah-daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Berpaduan dua unsur ekonomi, yaitu agraris dan maritim, mampu menjadikan Kerajaan Mataram kuat dalam percaturan politik di Nusantara. Kehidupan sosial budaya dalam Kerajaan Mataram Islam. Pada masa pertumbuhan dan berkaitan dengan masa pembangunan, maka Sultan Agung melakukan usaha-usaha antara lain untuk meningkatkan daerah-daerah persawahan dan memindahkan banyak para petani ke daerah Karawang yang subur. Atas dasar kehidupan agraris itulah disusun suatu masyarakat yang bersifat feodal. Para pejabat pemerintah memperoleh imbalan berupa tanah garapan atau lunggu, sehingga sistem kehidupan ini menjadi dasar munculnya tuan-tuan tanah Jawa. Pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan juga berkembang antara lain seni tari, seni pahat, dan seni sastra dan sebagainya. Di samping itu muncul kebudayaan kejawen yang merupakan aktivitas antara kebudayaan asli Hindu, Buddha, dan Islam. Bangunan dan sumber sejarah Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama ialah Embang Lampir. Embang Lampir atau Kembang Lampir adalah petilasan atau tempat Ki Ageng Pamanahan bertapa untuk mendapatkan wahyu pendiri Kerajaan Mataram. Yang kedua ialah Meriam Kerajaan Mataram. Meriam-meriam yang diberi nama Segara Wana serta Syuhbibrata adalah hadiah dari Belanda atas perjanjian yang dilakukan dengan Kerajaan Mataram. Yang ketiga, masjid. Yang keempat, bangsal Buddha. Yang kelima, rumah Kalang. Dan yang keenam, makam dari Raja Mataram di Imogiri. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Perjanjian Giyanti membuahkan kesepakatan bahwa Kesultanan Mataram dibagi dalam dua kekuasaan, yaitu Nagari Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian ini ditandatangani dan diterifikasi pada tanggal 13 Februari 1755 di Giyanti ini.
secara de jure menandatangani berakhirnya Mataram. Dan yang terakhir ialah peninggalan Kerajaan Mataram. Peninggalan yang pertama ialah Benteng Fastenburg, Masjid Pasar Gede Hajonegoro, Rumah Sakit Kadipolo, Masjid Agung, Keraton Kesunanan Surakarta, Taman Sriwindari, Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kota Gede, Masjid Pato Negara Sutaholi Pioso Kuning, Pasar Kota Gede. Terakhir ialah Kompleks Makam Kerajaan Imogiri.